Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Rahmat Andayani, dan kali ini kita berdialog bersama Al-Ustaz Imam. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Baik Ustaz, kali ini kita berdiskusi dan berdialog tentang agama, yaitu tema kita hakikat puasa di bulan suci Ramadan. Ini Ustaz, langsung aja kita di pertanyaan kita pertama, yaitu definisi tentang puasa itu seperti apa Ustaz? Coba bisa dijelaskan. Puasa itu dari bahasa Arab, dari kata-kata saum ataupun siam. Sedangkan saum atau siam itu berakar dari kata-kata imsak. Imsakun nafsi anil mahzurati min tulu'il fajri ila ghurubi syamsi. Menahan diri dari hal-hal yang membatalkannya dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Lalu yang perlu kita perhatikan, di sini ada dua bahasa yang bermakna sama, cuman ada perbedaan sedikit, yakni kata-kata siam yang ada pada surah Al-Baqarah 183 dan kata-kata saum yang ada pada surat Maryam ayat yang ke-26. Menurut ahli tafsir seperti Imam Ibnu Katsir mengatakan Al-Baqarah 183 itu, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus syiyam, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa. Jadi kata-kata siam di sini berpuasa dalam arti kata yang sifatnya seperti menahan lapar, haus, dan tidak bersetubuh pada siang hari Ramadan. Namun kata-kata saum ini cenderung kepada menahan diri dari perbuatan-perbuatan yang memang dapat mengurangi daripada nilai puasa itu sendiri. Kalau kita perhatikan surat Maryam ayat 26, ketika itu Maryam baru saja melahirkan Nabi Isa tanpa kehadiran seorang ayah di bawah pohon kurma. Maka Jibril pun turun dan berkata kepada Maryam, maka makanlah dan minumlah. Jika engkau melihat seseorang, maka katakanlah, aku telah bernazar kepada Allah yang Maha Pengasih untuk tidak berbicara kepada siapapun pada hari ini. Jadi sauman falan bukan limal yaumu insya itu maknanya tidak berkata-kata kepada siapapun pada hari ini. Bisa dimaknakan itu adalah puasa dari sisi perbuatan. Dengan kata lain, siam menahan diri dari haus, lapar, dan hal-hal yang membatalkannya. Sedangkan saum menahan diri dari perbuatan-perbuatan yang dapat menggerus daripada pahala puasa itu sendiri. Nah, kemudian menurut Imam Al-Ghazali di dalam kitab Ihya Ulumuddin, orang yang berpuasa ini dibagi oleh beliau menjadi 3 golongan. Golongan pertama, saumul umum, yakni puasa orang yang awam, yakni orang yang hanya berpuasa menahan haus dan lapar saja. Yang kedua, saumul khusus, yakni puasa orang khusus. Siapa dia? Yakni orang yang tidak hanya menahan diri dari makan, minum dan seterusnya, tapi juga menahan diri
dari hal-hal yang mengurangi nilai puasa itu sendiri. Kemudian yang ketiga, menurut Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin ini ialah saumul khususil khusus, yakni puasa orang yang khusus di atas khusus. Siapa dia? Yakni orang yang tidak hanya menahan diri dari lapar, dahaga, dan hal-hal yang membatalkannya, tidak hanya menahan diri dari hal-hal yang mengurangi nilai puasa itu sendiri seperti dusta, ghibah, dan seterusnya, namun juga mempuasakan diri mengingat sesuatu melainkan ingat kepada Allah Ta'ala. Itu puasa versi Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin. Allah Allah. Oke Ustaz, ada masyarakat bertanya nih Ustaz, saya puasa tetapi saya sholat 5 waktu saya jarang, tetapi tidur saya lakukan, gimana itu kira-kira Ustaz? Jadi begitu. Sholat itu ibaduddin. Sholat itu tiangnya agama. Ya. Dapat kita bayangkan jika sebuah bangunan kita runtuhkan tiangnya, ya, alhasil tentu roboh semua bangunannya, atapnya, dindingnya. Begitu juga dengan halnya orang yang berpuasa, akan tetapi tidak melaksanakan sholat 5 waktu. Konsum sholawatu fi yaumil lailah, yang 5 waktu sehari semalam itu hukumnya wajib, fardu, harus. Disitulah tempat bergantung seluruh amal. Kalau dia baik, di hadis itu dijelaskan, maka baiklah seluruh amal lain. Tapi jika dia buruk, meskipun amal lainnya buruk, baik, maka akan buruk pula hasil. Oke, kemudian Ustaz ada pertanyaan lagi, yang kedua kita ini, tapi sebelum masuk ke pertanyaan kedua ini Ustaz, ya, kita rehat sejenak. Untuk pemirsa, dimanapun Anda berada, kita rehat sejenak dan nanti kita lanjutkan setelah pariwara berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan. Apabila ada kata terucap menyinggung hati, apabila lisan melukai hati, saya Rahmat Handayani, Wakil Bidang Kaderisasi dan Pendidikan Politik Partai Nasdem Kota Pekanbaru, mengucapkan selamat menaikkan ibadah puasa Ramadan 1442 Hijriah. Semoga di bulan suci ini kita mendapat keberkahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik pemirsa, itu tadi kita rehat sejenak dan kemudian kita lanjutkan lagi dengan pertanyaan berikut lagi. Al-Ustaz, ini ada pertanyaan lagi dari masyarakat. Siapakah orang beriman yang diperintahkan Allah untuk berpuasa pada saat itu? Gimana Ustaz? Orang beriman ya? Iya. Di dalam hadis riwayat Imam Muslim, Rasulullah SAW bersabda, "Antuk minu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir, antuk minu bil qadari khairi wa syarr." Iman itu adalah orang yang percaya kepada Allah, pada malaikat, kepada kitab, kepada rasul, kepada hari kiamat, dan percaya kepada takdir baik dan takdir buruk. Jadi jika seseorang percaya kepada rukun iman yang 6 ini, maka secara otomatis dia telah menjadi orang yang beriman. Ya. Namun perlu kita pahami, di dalam beberapa ayat dalam Al-Quran itu, masalah iman ini dibahas sebanyak 840 kali dalam Al-Quran.
Nah, yang perlu kita perhatikan misalnya di dalam surat Al-Asr, illal ladzina amanu wa amilus sholihat, terkecuali orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Kemudian di dalam surat At-Tin, illal ladzina amanu wa amilus sholihati falahum ajrun ghairu mamnun. Dapat kita ambil kesimpulan bahwa iman tidak cukup apabila tidak diiringi dengan amal soleh. Bukti konkret keimanan seseorang itu adalah amal soleh. Al-iman, iman itu ialah huwa tasdiqu biqalbi, sesuatu yang dibenarkan oleh hati, wa aqrirum bil lisan, kemudian diikrarkan oleh lidah, wa amalum bil arkan, dan diperlihatkan oleh anggota tubuhnya. Sekali lagi, iman tidak cukup tanpa amal soleh. Kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah dalam kitab Al-Um, kalau kurang salah satu dari yang tiga ini, maka itu bukan iman namanya. Selanjutnya, jika kita telah percaya kepada rukun iman yang 6 ini, kemudian kita juga tidak hanya mengakui di dalam hati, tidak hanya mengikrarkan dari lisan kita, namun juga memperlihatkan dari anggota tubuh kita berupa amal soleh. Lalu ada indikator, ada ciri apakah orang ini telah beriman atau belum, masuk kategori ini atau tidak. Dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Anfal ayat 2 dan 3. Kata Allah, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu apabila disebutkan nama Allah bergetar hati. Kenapa bisa bergetar? Begini, di dalam hati manusia itu pasti ada yang dominan. Jika hatinya dominan kepada harta, disebut harta bergetar hati. Jika yang dominan di dalam hatinya adalah pangkat jabatan, disebut pangkat jabatan bergetar. Namun, jika orang itu yang dominan di dalam hatinya adalah Allah, maka ketika Allah disebutkan, maka bergetarlah hati. Inilah indikator pertama atau ciri pertama orang yang beriman. Kemudian yang kedua, wa iza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Apabila dibacakan ayat-ayat kami, kata Allah, maka bertambahlah iman mereka. Yang kedua, yang ketiga, wa ala rabbihim yatawakkalun. Kepada Allah mereka itu berserah diri. Berikhtiar wajib, berdoa harus. Akhirilah dengan tawakal, karena seluruh keputusan hak vetonya ada pada Allah. Itu yang ketiga. Kemudian ciri orang beriman yang keempat, allazina yuqimunas shalah, dia mendirikan salat. Dan yang kelima, yang terakhir, wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan mendermakan sebagian harta yang dianugerahkan kepada mereka. Jadi kalau ciri ini sudah ada pada diri seseorang, maka dia telah benar imannya. Ditegaskan oleh Allah dalam surat Al-Anfal ayat yang keempat, ulaika humul mu'minuna haqqan. Mereka itu imannya telah benar. Lalu Allah memberi 3 hal kepada orang yang telah benar iman. Lahum darajatun inda rabbihim, maka mereka diberi derajat yang tinggi di sisi Tuhannya. Wa maghfirah, diampuni dosa-dosanya. Wa rizqun karim, dan diberi rezeki yang agung. Wallahu a'lam. Ustaz, ini ada pertanyaan dari
pemirsa Ustaz, dia puasa Ustaz, tetapi di puasanya itu ada canda tawa dengan wanita. Itu gimana tuh puasanya Ustaz? Iya. Betul. Kalau secara syariat, yang membatalkan puasa itu sudah jelas sih. Yang kita ketahui seperti makan yang dengan sengaja, bersetubuh pada siang hari dan seterusnya. Namun ada perbuatan-perbuatan yang bisa menggerus atau mengurangi pahala dari puasa itu sendiri. Sebuah hadis Rasulullah mengatakan, riwayat Ahmad hadisnya, Rasulullah mengatakan, barang siapa yang tidak meninggalkan kata-kata dusta, bahkan dia mengerjakannya, maka Allah tidak membutuhkan haus dan laparnya. Jadi secara syariat memang puasanya tidak batal, tapi dari sisi nilai pahalanya tergerus, termasuk canda tawa dengan yang bukan mahram, tanpa ikatan. Apalagi di dalam candaannya mungkin ada semacam rayuan, dusta, canda tawa yang berlebihan, seperti itu. Nah, kembali kepada kata-kata Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin tadi, setidaknya kita berada di posisi yang kedua. Posisi kedua yakni puasa shaumul khusus, puasa khusus, yang tidak hanya meninggalkan hal-hal yang membatalkan puasa itu, namun juga meninggalkan hal-hal yang dapat mengurangi daripada nilai puasa tersebut. Oke Ustaz, ini Ustaz di akhir acara kita Ustaz. Baik. Tapi sebelum itu kita rehat sejenak Ustaz. Oke pemirsa, kita rehat sejenak, nanti kita lanjut kembali setelah pariwara kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan. Apabila ada kata terucap menyinggung hati, apabila lisan melukai hati, saya Rahmat Handayani, wakil bidang kaderisasi dan pendidikan politik Partai Nasdem Kota Pekanbaru, mengucapkan selamat menaikkan ibadah puasa Ramadan 1442 Hijriah. Semoga di bulan suci ini kita mendapat keberkahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik pemirsa, dimanapun Anda berada, kita melanjutkan lagi acara kita tadi dengan tema hakikat puasa di bulan suci Ramadan. Ustaz, ini tema kita nih, dan ini satu lagi pertanyaan dari masyarakat, yaitu apa tujuan Allah memerintahkan orang-orang yang beriman untuk berpuasa? Itulah sebenarnya hakikat daripada puasa itu sendiri. Jika kita perhatikan awal ayat Al-Baqarah 183, ayat ini yang dijadikan landasan bahwa puasa Ramadan itu fardu. Kalimatnya sudah dimulai, ayat ini sudah dimulai dengan kata-kata ya ayyuhallazina amanu, wahai orang yang beriman. Di hadis sudah dijelaskan Bukhari Muslim, man shoma Ramadan imanan, barang siapa yang berpuasa Ramadan dengan iman. Jadi ada muslim, orang yang Islam, ada mukmin, dan ada muslim. Ini adalah orang-orang Islam. Mukmin adalah orang yang beriman, yang telah kita simpulkan di atas. Kemudian yang ketiga, kelasnya yang lebih tinggi adalah kelas muttaqin. Dengan kata lain, Allah perintahkan kepada orang yang beriman agar naik level, agar naik makom, posisi. Tidak hanya di posisi orang yang beriman, tapi di posisi orang bertakwa.
Takwa itu apa? Imtitsalul awamir wa ijtinabun nawahi. Mengerjakan perintah-perintah Allah dan menjauhi segala apa yang dilarang oleh Allah. Lalu hakikat daripada orang beriman diperintahkan oleh Allah untuk melaksanakan puasa di bulan suci Ramadan. La'allakum tattaqun, ujung ayat Al-Baqarah 183 itu, agar kamu menjadi orang yang bertakwa, dari beriman menjadi bertakwa. Ya. Di posisi takwa ini Allah menjanjikan banyak kelebihan. Disimpulkan oleh Imam Al-Ghazali di dalam kitab Min Hajjul Abid. Allah memberikan 40 keistimewaan kepada orang yang bertakwa. 20 diberikan oleh Allah ketika di dunia, dan 20 lagi diberikan oleh Allah ketika di akhirat. Di antaranya ada di dalam surah An-Naml ayat 31. Allah menjanjikan inna lil muttaqina mafaza. Sesungguhnya orang yang bertakwa itu akan mendapatkan kemenangan. Kita pasti mendambakan kebahagiaan. Kita pasti menginginkan kemenangan, dan kita pasti mengidam-idamkan keselamatan. Jika kita ingin mencapai keselamatan baik dari dunia sampai akhirat, maka jadilah orang yang bertakwa sesuai dengan ayat ini, innalil muttaqina mafaza. Kemudian di dalam surat At-Talaq ayat 2, 3, 4, dan 5 Allah menjelaskan, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan memberi jalan keluar dari sebuah masalah yang dihadapi. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Kemudian memberi rezeki dari jalan yang tidak disangka dan tidak diduga. Di ayat yang ke-4 Allah menjelaskan, wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan memberi kemudahan-kemudahan kepadanya. Masya Allah, di ayat yang kelima dalam surah At-Talaq Allah jelaskan, wa may yattaqillaha yukaffir anhu sayyi'atihi wa yuzim lahu ajra. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan mengampuni dosa dan kesalahannya dan melipat gandakan pahala. Itu baru semakin kecil. Kemudian lagi, orang yang bertakwa itu dalam surat At-Taubah ayat 7 Allah menjelaskan, innallaha yuhibbul muttaqin. Sesungguhnya Allah sangat mencintai orang-orang yang bertakwa. Dengan kata lain, orang yang bertakwa itu akan mendapatkan cinta Allah. Selanjutnya, Allah juga menjelaskan dalam surat Al-Imran ayat 133, wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu iddat lil muttaqin. Bersegeralah kamu kepada ampunan Allah, dan bersegeralah kamu menuju surganya Allah yang luasnya seluas langit dan bumi. Untuk siapa Allah janjikan surga? Uiddat lil muttaqin, yang disediakan Allah untuk orang-orang yang bertakwa. Jadi sekali lagi Allah perintahkan orang yang beriman, mukmin ini mengerjakan puasa untuk mengejar derajat muttaqin yang lebih tinggi. Dengan begitu kelebihan-kelebihan, fadilah-fadilah yang Allah janjikan yang dituangkan oleh Imam Al-Ghazali dalam kitab Min Hajjul Abid, ada 20 di dunia, 20 di akhirat yang diberikan Allah kepada orang yang bertakwa. Dengan kata lain, Allah, hakikat daripada puasa Ramadan itu adalah Allah ingin menaikkan level. Kesimpulannya, jangan sia-siakan Ramadan ini, karena ini adalah fase di mana Allah menginginkan kita mencapai maqam mahmudah, tempat yang jauh lebih mulia. Allah. Dan itu kita tidak tahu, mungkin tahun depan kita tidak ketemu dengan Ramadan berikutnya gitu ya Ustaz. Ya, begini.
Rasulullah itu setiap kali akhir daripada Ramadan beliau menangis seraya berdoa, ya Allah, jangan jadikan Ramadan ini adalah Ramadan terakhir bagi kami. Tapi jika Ramadan ini adalah Ramadan terakhir bagi kami, maka jadikan kami orang yang Engkau sayang. Tidak ada jaminan kita masih bertemu dengan Ramadan yang akan datang. Maka jangan sia-siakan Ramadan yang saat ini telah berada di tengah-tengah. Baik, Ustaz. Pemirsa, itu tadi kan pembicaraan kita. Yang terakhir tadi itu memang maknanya dalam jangan kita sia-siakan Ramadan yang kita lalui ini, karena belum tentu kita akan bertemu dengan Ramadan berikutnya. Ustaz, penutup kita ini Ustaz, ada satu lagi Ustaz. Apa sih keutamaan yang Allah berikan kepada orang-orang yang berpuasa Ustaz? Banyak sekali. Kita sebutkan 3 poin saja. Yang pertama, ini ketiga-tiganya hadis Bukhari Muslim. Yang pertama, man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan karena iman dan berharap pahala, maka akan terampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Terampuni seluruh dosa. Sehingga disebut Idul Fitri karena kita telah suci, kembali kepada fitrah suci, karena terampuni dosa disebabkan oleh maksimalnya kita beribadah di bulan Ramadan. Itu yang pertama, terampuni seluruh dosa-dosa dan kesalahan. Kemudian yang kedua, asyam junnah yastajinnu biha abadu minan nar. Puasa itu adalah perisai yang membentengi seorang hamba dari api. Kemudian yang ketiga, sesungguhnya di dalam surga itu ada suatu pintu yang diberi nama Ar-Royan. Pintu Ar-Royan. Orang-orang yang berpuasa akan memasuki pintu itu pada hari kiamat. Jadi, pertama diampuni dosa kita, kedua dibentengi dari api neraka, dan yang ketiga masuk kita di dalam surga yang bernama Ar-Royan, insyaallah. Oke, baik, terima kasih Ustaz. Semua penjabaran, semoga apa yang diberikan dengan tema kita kali ini dapat bermanfaat untuk bagi kita semua, terutama kita berharap di bulan suci Ramadan ini hendaknya kita berbondong-bondong mencari keberkahan di bulan suci Ramadan. Baik Ustaz, terima kasih pertemuan kali ini, dan kita nanti akan ketemu lagi di tema-tema berikutnya Ustaz ya. Oke, terima kasih pemirsa dimanapun Anda berada. Saya Rahman Handayani dan Al-Ustaz Imam, kami mohon pamit dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan. Apabila ada kata terucap menyinggung hati, apabila lisan melukai hati, saya Rahman Handayani, Wakil Bidang Kaderisasi dan Pendidikan Politik Partai Nasdem Kota Pekanbaru, mengucapkan selamat menaikkan ibadah puasa Ramadan 1442 Hijriah. Semoga di bulan suci ini kita mendapat keberkahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.